Anak-anak, sebelum belajar dimulai, yuk kita berdoa dulu. Memohon kepada Allah, semoga diberi kemudahan dan kelancaran dalam pertemuan malam ini ya. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran pada pagi hari ya. Belajar materi pada pagi hari, kalian sudah belajar tentang bentuk akar ya. Ini mereview sedikit, ini pelajaran yang sudah kalian terima ya. Tentang akar kuadrat seperti ini. Kemudian menyederhanakan bentuk akar kuadrat itu sudah kalian pelajari ya. Menyederhanakan bentuk akar seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan ini sekarang. Menyederhanakan operasi bilangan bentuk akar ya. Gimana suara Bu Lutfi terdengar ya? Halo? Terdengar. Dengar Dengar ya. Bu, dengar. Kemudian ini tampilan layarnya juga sudah nampak? Sudah. Udah. Sudah ya, oke. Nah, ini anak-anak, ini adalah apa? Pelengkap dari penyederhanaan bentuk akar ya. Jadi kalian mulai belajar tentang bagaimana mengoperasikan ya, mengoperasikan bilangan kalau ada akarnya ya. Di dalam video pembelajaran yang sudah Ibu share dan sudah kalian rangkum itu sudah ada ini tentang rumus-rumus ini. Cuma masih belum Ibu jelaskan pada malam hari ini. Kalian mulai belajar untuk penerapannya ya. Nah, di sini ada 4 rumus, yaitu kaitannya dengan penjumlahan, operasi penjumlahan ini ya. Rumus yang pertama ini operasi penjumlahan, kemudian operasi pengurangan, sebentar ya. Kemudian operasi pengurangan, ini yang pengurangan, ini yang penjumlahan, kemudian ini yang perkalian, dan ini yang pembagian. Yang dibahas adalah ini ya, yang penjumlahan dan pengurangan ini dulu yang kita bahas. Nanti diberikan contoh-contoh soal ya. Penjelasan rumusnya gini, gini anak-anak ya. Jadi kalau ada bilangan B akar A ditambah atau dikurangi, sebetulnya ini dan ini sama ya. Ditambah atau dikurangi dengan C akar A, maka caranya bagaimana? Yaitu tinggal kamu menjumlahkan bilangan yang di depan ini. B ditambah C, kemudian digandeng dengan akar A. Ya, jadi seperti itu. Ini bisa dilakukan kalau angka yang ada di bawah akar ini sama angkanya ya. Tapi kalau tidak sama tidak bisa. Jadi B akar A ditambah atau dikurangi C akar A, maka nanti cara mengoperasikannya adalah B ditambah C atau B dikurangi C langsung digandeng akar A ya. Untuk lebih jelasnya Ibu beri contoh ya. Contoh. Contoh nomor 1. Misalkan ibu punya bilangan 2 akar 3 ya. Ditambah 4 akar 3. Kemudian dikurangi 3 akar 3. Misalkan seperti ini. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya? Bentuk ini, kamu lihat ini semuanya ada 3 suku ya, 1, 2, 3. Sama-sama mengandung akar 3 ini. Akar 3 sama anak-anak akar 3. Akar 3 ya. Maka cara mengerjakan soal seperti ini adalah tinggal mengambil angka di depannya. 2, kemudian 4 dan 3 diambil. Jadi caranya gini nanti diberi kurung ya, dikerjakan dulu. 2 ditambah 4 dikurangi 3. Gini ya. Jadi yang diambil yang depan-depan ini. Kemudian langsung gandeng akar 3. Nah, seperti itu. Nah, gini. Berarti nanti sama dengan ini dihitung. Berapa hasilnya ini? Yang dalam kurung. Yuk, 2 ditambah 4. Ke. Ya,
Semuanya 3 ya. 2 tambah 4, 6. 6 kurangi 3, 3. Jadi hasilnya nanti 3 akar 3. Nah, seperti ini caranya ya. Jadi, sekali lagi angka yang di depan ini yang diambil, taruh di dalam kurung, kemudian akar 3. Sehingga hasilnya 3 akar 3. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Ya. Saya. Oke. Sekarang kita coba nomor 2. Coba kalian coba ini di kertas oret-oretan kamu ya. Yang sudah bisa, yang sudah menemukan langsung jawab ya. Nanti Ibu catat siapa yang jawab. Misalkan ada bilangan 5 akar 7 dikurangi 2 akar 7 Yo. tambah 8 Yo. akar 7 sama dengan berapa? Cepat. Tanya 11 apa? akar Berapa? 11 akar 7. 11. 11 akar 11. Siapa yang barusan yang menjawab? Kalisa ya? Kalisa dengan Satria? Iya, Bu. Iya, Oke. Lainnya? Siap? Siap juga ngitung? Enggak ya? Anu Maya, hitung juga? Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau soalnya itu akarnya tidak sama ya? Angka di bawah akar tidak sama. Misalkan contohnya 3 akar 5 ditambah 2 akar berapa? 3 misalkan. Nah, kalau akarnya ini tidak sama ya, kalau akarnya ini tidak sama, satunya akar 5, satunya akar 3, maka soal ini tetap seperti ini. Jadi nanti jawabannya ya ini sudah. Jadi tidak boleh nanti 3 tambah 2, 5, kemudian akar 8. Misalkan ada yang ngerjakan gini, oh berarti itu hasilnya 5 akar 8. Dari mana? Dari ini Bu, 3 tambah 2, kemudian ini 5 tambah 3. Itu tidak boleh cara seperti itu ya. Ini salah ya. Jadi jawabannya bagaimana? Jawabannya tetap adalah 3 akar 5 ditambah 2 akar 3. Seperti ini. Kenapa? Kalau ditanya kenapa kok tetap seperti ini? Karena ini bukan suku sejenis gitu ya jawabannya ya. Ini bukan suku sejenis. Suku sejenis itu diperoleh jika akarnya itu sama angkanya. Itu baru bisa dioperasikan. Ya, paham ya? Nah, sekarang Ibu lanjutkan untuk contoh yang berikutnya. Contoh yang nomor 4. Ini nanti kamu kamu padukan dengan pengetahuan yang sudah kamu peroleh tentang penyederhanaan bentuk akar ya. Misalkan ada soal gini, 2 akar 3 ditambah akar 48 ya. Dikurangi misalkan akar berapa enaknya ini? Akar 27. Nah, ini. Gimana caranya kalau ada soal seperti ini? Loh, ini kan tidak sama. Ini akar 3, ini akar 48, ini akar 27. Ada yang mungkin bisa menyelesaikan soal kalau ada bentuk seperti ini? Langkah pertama itu menyelesaikan yang mana dulu? Mayas? Gimana kalau ada soal seperti ini? Bisa? Maulana Akbar? Sulit ya? Mayas? Gimana ini? Nah, kalau ada soal seperti ini kan tidak sama, Bu. Bingung, Bu. Ini tidak sama. Ya, satunya akar 3, satunya ada akar 48, satunya akar 27 ya. Maka kalau ada soal seperti ini akar 48 kamu uraikan seperti yang pernah kamu pelajari sebelumnya ya. Menyederhanakan bentuk akar. Coba catatannya dibuka lagi. Akar 48 disederhanakan lagi, akar 27 juga disederhanakan ya. Cara menyederhanakan akar itu ada dua cara ya. Bisa kamu pakai
kamu uraikan ini menjadi perkalian dua bilangan ya. Satunya bisa ditarik akar, yang satunya tidak bisa. Itu. Atau pakai pohon faktor yang pernah Ibu sampaikan ya. Kita hitung dulu ya, akar 48 di sini aja ngitungnya. Nah, akar 48. Sebentar ya, mungkin di atas ini ada akar 48. Mana ya? Ada benda. Ah ini akar 48 ini bentuk sederhananya ya. Yang dulu, yang soal kemarin tuh akar 48 itu untuk cara yang pertama, anak-anak. Cara yang pertama bisa diuraikan menjadi 16 kali 3 kan ya. Bisa diuraikan Ya. menjadi 16 kali 3. Karena apa? Karena 16 itu bisa ditarik akarnya. Selanjutnya akar 16 dikenai ini akar 16 kali akar 3, maka akar 16 itu sama dengan 4 kan ya. Jadi hasilnya akar 48 itu 4 akar 3. Ini maksudnya. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua bisa menggunakan pohon faktor seperti ini ya. Bisa menggunakan itu. Katakanlah misalkan ini 48, kita cari ya pohon faktornya. 48. Nah, ini di pohon faktor 2 ini berapa? 24. 4. Nah, kemudian dibagi 2 lagi ini berapa? 2. 12. Kemudian dibagi 2 lagi ini berapa? 6. 6 ya. Dibagi 2 lagi ini berapa? 2. Ya, oke. Kalau sudah diapakan kalau pohon faktor? Disamakan. Ini dikelompokkan dua-dua gini ya. Nah, ini kemudian ini ya dengan ini. Ini diambil akar 4 adalah 2 ya. Jadi ini 2 kali 2 kan 4. Akar 4 adalah 2, ini juga akar 4 adalah 2 dan ini adalah akar 3 ya. Sehingga akar 48 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali akar 3. Sama dengan berapa? 4 akar 3. Jadi boleh pakai cara akar ini pohon faktor, boleh pakai cara yang penguraian ya, sama hasilnya. Nah, seperti itu. Jadi kembali ke sini. Jadi yang ini, nah ini harus dirubah dulu. Akar 48 itu dirubah menjadi berapa barusan? 4 akar 3. Ini kan 2 akar 3 ya ditambah. Ini 4 akar 3. Nah, gini ya. Jadi harus diuraikan dulu. Itu caranya. Yang ini, yang 27. 3 akar 3. Iya, betul. 3 akar 3. Nah, kalau sudah terurai seperti ini, baru nanti kamu lihat, oh iya ini sama ya, ini akar 3, ini akar 3, ini akar 3. Lanjut, bagaimana caranya berikutnya? Yuk, bagaimana? Mana yang diambil? Depannya 2, ya depannya 2, ditambah 4. 4, Kurangi 3. diapakan lagi? Kurangi 3. Dikurangi 3, langsung gandeng apa? Akar 3. Akar 3. Oke, berapa ini hasilnya? 3. 3 akar 3 gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah 3 akar 3. Seperti itu 3. caranya ya. Jadi seperti itu caranya. Ini. Gimana? Ada pertanyaan? Enggak ada. Tidak ada ya. Bisa ya insya Allah ya. Insya Allah bisa ya. Iya. Oke. Pokoknya yang penting kalau kalau di bawah akar ini angkanya bisa diuraikan, uraikan anak-anak ya, diuraikan dulu. Tapi kalau 3 ini kan sudah tidak bisa diuraikan lagi ya. Kalau 48, 27 itu bisa, 50 itu bisa ya, pakai pohon faktor aja ya. Nah, itu rumus 1 dan rumus 2. Jadi rumus yang ini ya, penjelasan dari rumus ini. Sekarang rumus yang ketiga pada perkalian, ini perkalian. Bu Lutfi beri contoh soalnya ya, nomor 5. Katakanlah di sini nomor 5 untuk perkalian. Untuk perkalian kamu lihat, jadi kalau ada akar A kali B, maka nanti semua yang ada di bawah akar ini dikenai akar. Jadi caranya adalah diuraikan akar A kali akar B.
Sekali lagi, akar A kali B itu sama dengan akar A dikalikan akar B. Ya. Contoh, misalkan ada gini anak-anak. Misalkan Bu Lutfi punya bilangan akar 2 dikalikan akar 4. Maka ini menjadi akar berapa? Nah, pada perkalian ya, itu lebih sederhana daripada penjumlahan. Kalau pada perkalian anak-anak ya, ini katakanlah di depannya ada bilangan. Ini untuk perkalian ya, ini 2. Ini ada, bentar, Ibu hapus dulu. Biar kamu ada gambaran ya. Dikalikan dengan 3 akar 4 misalkan. 2 akar 2 dikalikan 3 akar 4. Nah, pada penjumlahan tadi kan ini harus sama syaratnya ya. Akar 2 ini Iya. harus akar 2 kan gitu ya. Tapi pada perkalian meskipun beda ya, beda sukunya ini beda, ini masih bisa dioperasikan. Kalau perkalian tidak perlu sama ya syaratnya, tapi bisa dikalikan. Caranya bagaimana? Caranya adalah yang depan dikalikan dengan yang depan, yang belakang dikalikan dengan yang belakang. Sehingga cara ngerjakannya nanti adalah 2 kali 3 ya. Jadi yang depan ini. Kemudian akar 2 dikalikan akar 4. Nah, gini caranya. 2 kali 3 berapa? 6. 6 ya. Nah, untuk pengalian akar ini langsung dikalikan. Akar 2 kali akar 4 itu sama dengan gini kalau nulis. Gini. 2 kali 4. Dihitung. Berarti 6 akar berapa itu? Akar 2 kali 4? 8. 8. 8. Nah, ini seperti ini ya. Jadi 2 akar 2 kali 3 akar 4 itu hasilnya adalah 6 akar 8. Tapi ini masih belum selesai. Kenapa? Karena ini masih bisa diuraikan. Jadi harus paling kecil, harus paling sederhana ini. Ini harus diuraikan dulu ya. Jadi akar 8 ini bisa diuraikan menjadi 6. Ini diuraikan lagi kembali ke sini nanti. Akar 8 itu kan perkalian dari 4 kali 2 ya. Ya. Sama dengan, kemudian dikenai akar 6 kali akar 4 berapa? Dikalikan akar 2. Sama dengan 6 kali akar 4 berapa? 2. 2 akar 2 ya. Terus lanjut sama dengan, nah yang bulat dikalikan dengan yang bulat ini. 6 kali 2, 12. 12 akar 2. Nah ini hasilnya ya. Jadi pada perkalian itu sekali lagi tidak perlu sama akarnya, langsung aja kamu caranya ini kamu kalikan. Yang di bawah akar kali yang di bawah akar, yang di luar akar dikalikan yang di luar akar. Gitu caranya. Selanjutnya kamu lihat yang di dalam akar kalau masih diuraikan, bisa diuraikan kamu uraikan. Tapi kalau sudah tidak bisa, tidak usah sudah ya. Sudah tidak bisa diuraikan menjadi 2 bilangan yang salah satunya bentuk bilangan kuadrat itu tidak usah diuraikan lagi gitu ya. Tuh, pada perkalian mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada ya. Coba sekarang nomor 6 dioret-oretan kamu. Kamu kerjakan 4 akar 3 dikalikan 2 akar 6. Silakan kerjakan ini. Hasilnya berapa? Dicoba. 3 menit. 24 akar 2. 24 akar 2. Kurang tepat. 24 akar 2 ta? Betul ta? Ayo kita coba ya. Kita coba. Ya bener itu sudah ya. Alhamdulillah. Gimana caranya? Ini siapa yang jawab ini? Mayas. Kali sabu. Oh, Kalisa. Yuk, yuk, yuk. Gimana Kalisa caranya ini?
Pertama gimana? 4 kali 2 ya. Yang ya, Jadi 4 kali 2 kalikan dulu. Kemudian akarnya, akar 3 akar kali 6 ya. Ini. ya 4 kali 2 berapa? 8, 8. Oke. Akar 3 kali 6, akar 6. 18, 18. Bagus. Pinter, Rek. Senang Bu Lutfi kalau gini. Terus, berarti mana yang bisa diuraikan lagi masih? 18, 18. Jadi berapa? 3 akar 2 9 kali 2 gitu ya. Ini ya, ya. Sehingga menjadi 8 kali akar 9 kali akar 2. Gini ya Mayas ya. Mayas. Kalisa ya. 8 kali akar ya 9 berapa? Kalisa? 3, 3 kali akar 2. 8 kali 3, 20. 24, Oke, betul ternyata Kalisa. Ya, 24 akar 2. Nah, seperti itu caranya. Ya, caranya seperti itu. Jadi harus telaten, harus pelan-pelan gitu ya. Yang lain ada pertanyaan? Sambil dicatat ya. Ini contoh-contoh soalnya ya. Nututi kamu nyatat. Nanti bisa dilihat lagi anunya apa. Atau kalau perlu kamu screenshot ini. Nanti bisa disalin di catatan. Untuk pelajaran kamu belajar. Soalnya nanti kalau ulangan, nanti ibu keluarkan ini jenis-jenis soal seperti ini ya. Hampir ulangannya nanti tinggal satu materi lagi. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada ya. tidak, Nah, kemudian tambahan lagi untuk rumus yang terakhir ini yang pembagian. Pembagian sama dengan perkalian ya. Kalau pada pembagian akar A per B itu semuanya yang ada di sini ini dikenai akar. Jadi sama dengan akar A dibagi akar B gitu ya. Untuk pembagian. Contoh nomor 7. Misalkan ada soal akar 9 per 25. Maka cara ngerjakannya gimana ini? Sama dengan diuraikan ya. Akar 9 dibagi akar 25. Gini caranya ya. Jadi akar 9 per 25 ini 9-nya dikenai akar, 25-nya juga dikenai akar. Ya. Kemudian akar 9 berapa? 3, Nah, akar 25 berapa? 5, 5. Nah, inilah hasilnya. 3 per 5. Tuh, untuk pembagian ya. Jadi sama. ya, Jadi pada perkalian dan pembagian tidak perlu sama. Meskipun ini tidak sama, 9 ini 25, ini tetap bisa dioperasikan. Kecuali kalau penjumlahan dan pengurangan itu harus sama akarnya. Ya, itu. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Sebelum Ibu Tidak ada. akhiri, ini waktunya kurang 5 menit lagi. Dicoba ya, dicoba si akar nomor 8 terakhir. Nomor 8 terakhir. Akar misalkan 16 per berapa enaknya ini? Akar berapa? 49. Sama dengan berapa hasilnya? Akar 16 per 49. Berapa hasilnya? 4/7, Bu. Ya, 4 per 7. Siapa yang jawab ini? Ya, Mayas. ya, 4 per 7 ya. Jadi dari ini akar 16 adalah 4, akar 49 adalah 7. Tuh. Dah. Ini yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat ya untuk kamu, untuk belajar lebih lanjut. Alhamdulillah bagi yang hadir, terima kasih ya. Semoga ini bisa menjadi ilmu yang berkah buat kamu ya. Kemudian untuk amin. PR-nya, PR dicatat ya, halaman buku paket ya. Buku paket Ya, halaman 49. Lanjutannya yang kemarin. Halaman 49 yang itu. HIJ nomor 13.
Nomor 13 yang H, kemudian I, J. 3 soal ya. H, I, J. Nah itu saja sudah 3 soal aja. Dicatat ya. Dikerjakan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kamu. Ibu akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.